Kali ini saya akan membimbing laporan magang di TVRI Stasiun Sumatera Utara. Judulnya bernama Penyusunan dan Proses Kearsipan Surat pada Bidang Tata Usaha. Ini udah bagus ya. Nah, diajukan oleh Natasha Cynthia. Nah, ini coba kamu perbaiki dulu nih ya, pengetikannya kenapa jadi kayak gini ya. Nah, lembar ini juga kenapa jadi mengecil huruf-hurufnya ini semua. Nah, ini juga mengecil huruf-hurufnya. Aduh, apa cuman saya mereksanya nih. Nah, ini juga. Aduh, kenapa lah begini nih. Nah, kita lihat dulu ya. Latar belakang 1.1. Nah, kita lihat panduan pedomannya. Ya, pedomannya pertama bab 1. Pengetikan dulu kita lihat. Kenapa kamu pengetikannya seperti ini? Nah, bukan pada rata ke kiri begini. Maksudnya harusnya coba kita lihat bagaimana pengetikan yang sebenarnya ya. Coba kita buka ke pedoman pengetikan. Nah, ini coba halaman 10. Coba kita lihat. Format paragraf. Justify rata tepi kiri dan kanan kecuali persamaan. Adapun contohnya, berarti pengetikannya seperti ini ya. Paragrafnya itu 1.1 lurus ya. Oke, betul kamu ya. Cuman saya agak sulit membacanya. Coba saya besarkan. Ternyata akibat terlalu kecil ya. Dia harus dibikin sampai 200 baru bisa besar. Kalau 100 dia hanya kecil. Magang adalah kegiatan mandiri. Nah, ini yang kamu buat ini adalah definisi atau arti. Arti ini kan bukan kamu yang membuat. Ya, ini adalah kutipan. Berarti kalau kita membuat kutipan harus ada sumbernya. Gitu ya. Nggak boleh, itu namanya pencuri kita kalau kita apa. Nah, bla bla bla. Untuk memperoleh, ini jadi menulis laporan magang itu ya, itu adalah laporan magang itu termasuk ke dalam kategori karya tulis ilmiah, dimana kalau dia karya ilmiah harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa formal, dimana kita tahu bahasa formal Indonesia itu terdiri dari subjek, predikat, ditambah objek, ditambah keterangan. Nah, kata untuk itu bukanlah pas dipakai untuk sebuah karya tulis ilmiah. Nah, jadi bisa saja susun ulang kalimatnya. Ya, coba kamu susun ulang. Gunakan bahasa Indonesia yang formal atau resmi, yang baik dan benar. Nah, ini juga ngapain kamu ulang lagi? Di atas sudah ada arti magang. Ya, setiap yang ada arti definisi yang bukan dari kita menerjemahkan itu harus menggunakan sumber
tempat kita mengutipnya harus kita sebutkan. Jangan tidak kita sebutkan karena itu salah dalam karya tulis ilmiah. Nah, kita lihat panduan mengatakan, ya, kita lihat tadi panduan mengatakan, nah, pedoman penulisan laporan magang. Nah, kita lihat bagian isi. Nah, kita lihat, ya. Nah, bagian pendahuluan, ya, ini harus berisi informasi materi yang berkaitan dengan tema laporan magang. Informasinya. Nah, kita lihat. Ini informasinya hanya tidak ada sama sekali. Ya, coba saya ambil di sini ya. Kalau informasi yang menjadi tema kita tadi, ya, kalau kita lihat lah ini ya. Nah, ini kan penyusunan dan proses kearsipan. Nah, di sini di bab 1 punya kamu ini, ya, kita tidak melihat ada cerita sedikit pun mengenai penyusunan dan proses kearsipan. Ya, coba kita lihat. Nah, ya, dari tadi pendahuluannya. Nah, ini ya, kita lihat. Nah, ini dari mulai awal sini, ini hanya cerita magang. Nah, ini ya, hanya 3 paragraf aja latar belakangmu ini. Paragraf 1 magang, paragraf 2 magang, paragraf 3 hanya cerita tempatmu magang. Hanya yang kau amati adalah kearsipan. Latar belakangnya apa? Ya, jadi untuk membuat latar belakang itu yang baik, kamu lihat laporan akhir atau tugas akhir. Orang-orang lain yang mengenai kearsipan. Kenapa? Apa latar belakangnya? Apa karena hanya itu aja? Ceritakanlah. Dan mana bisa latar belakang hanya 3 paragraf saja. Ya, cobalah kamu perbaiki dulu, ini belum bisa ini. Ceritakan kenapa, contek lihat punya orang lain. Nah, kita lihat tempat 1.2 tempat jadwal dan jadwal. Ya, ini udah betul, tempatnya udah kau bikin di sini, jadwalnya ini udah ada. 1.3 tujuan, hal-hal yang ingin dicapai saat magang sesuai dengan topik. Nah, mempelajari kearsipan, ini nggak ada, ini nggak ada lagi nih, kemampuan tak ada itu. Coba cari di tempat lain yang apa. Kenapa orang perlu surat masuk surat keluar keadaan kearsipan. Keempat, manfaat sesuai dengan topik. Ini tak ada, ini tak ada ini. Ya, manfaat itu coba ya lihat di sini. Nah, tidak ada ditulis bagi mahasiswa, bagi perusahaan, bagi politeknik, ya. Nah, tak usah lagi, cukup apa manfaatnya. Memang ada manfaatnya, kau tulis di sini umpamanya bagi mahasiswa, ini kau tambahkan. Tak usah lagi yang nggak perlu ini, semangat kerja lah tak ada, ini melatih diri tak ada ini.
karena dia udah spesialisasi di sini dikatakan. Nah, manfaat magang sesuai dengan topik. Berarti untuk mencari manfaat itu kamu lihat laporan akhir atau tugas akhir mahasiswa lain yang kira-kira sama topiknya dengan punya kamu. Apa saja manfaat yang bisa diperoleh dengan mempelajari atau mempraktekkan kearsipan surat masuk dan surat keluar, ya. Harus fokus. Ini juga sebagai tambahan Allah, tak ada ini ya. Ini tak ada. Tak ada. Ya, ini juga. Aduh, tak ada ini. Pokoknya yang jelas-jelas saja. Dan manfaat dikatakan, ya, coba kita lihat ya. Nah, manfaat itu ya cuman itu saja, nggak perlu lagi yang aneh-aneh. Baru yang kelima, sistematika. Nah, 1.5. Ya, ini udah betul pelaksanaan ya. Udah, itu saja dulu. Saya tak mau lagi lanjut kalau belum betul. Barangkali demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.